warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmiati R. Asmaun, NIM 2231210007, mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Media pelajaran dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari keduanya. Poin yang kedua, media pembelajaran berbasis teks. Yang pertama itu buku teks. Buku teks merupakan media pembelajaran tradisional yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Terus yang kedua, modul. Modul adalah bahan ajar yang dirancang untuk pembelajaran mandiri. Terus yang ketiga, lembar kerja. Lembar kerja digunakan untuk melatih keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah. Poin yang ketiga, media pembelajaran berbasis visual. Yang pertama itu ada peta. Peta digunakan untuk memvisualisasikan lokasi geografis. Yang kedua, diagram. Diagram digunakan untuk menunjukkan hubungan antara komponen. Terus yang ketiga, ilustrasi. Ilustrasi digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan gambar. Poin yang keempat, media pembelajaran berbasis audio. Itu yang pertama ada rekaman. Rekaman audio digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui suara. Yang kedua, podcast. Podcast adalah program audio yang dapat diunduh dan didengarkan kapan saja. Terus yang ketiga ada musik. Musik dapat digunakan untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Media pembelajaran berbasis audio visual. Yang pertama, video. Video digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara visual dan audio. Yang kedua, film. Film dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang menghibur. Yang ketiga, animasi. Animasi digunakan untuk memvisualisasikan konsep abstrak dan membuat pembelajaran lebih menarik. Media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, perangkat lunak. Perangkat lunak pendidikan dapat digunakan untuk melatih keterampilan siswa. Yang kedua, game edukasi. Game edukasi dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Yang ketiga, simulasi. Simulasi digunakan untuk mensimulasikan situasi nyata dalam pembelajaran. Media pembelajaran berbasis web. Website pembelajaran menyediakan akses mudah ke materi pelajaran dan sumber daya online. Yang kedua, platform e-learning menawarkan berbagai fitur untuk pembelajaran online seperti forum diskusi dan kuis. Yang ketiga, blog edukasi. Blog edukasi digunakan untuk berbagai informasi, tips, dan sumber daya pendidikan. Media pembelajaran berbasis mobile. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi pendidikan mobile dapat digunakan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, e-book. E-book merupakan versi digital buku teks yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Yang ketiga, game edukasi. Game edukasi mobile dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pemilihan media pembelajaran yang efektif. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik. Timbangkan karakteristik siswa. Media pembelajaran harus sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Yang pertama, evaluasi. Efektivitas media pembelajaran harus dievaluasi secara berkala. Kesimpulan dan saran. Media pembelajaran merupakan alat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Pilih media pembelajaran yang tepat dan digunakan secara kreatif untuk mencapai hasil belajar yang optimal.